Oke, lanjut pertemuan praktikum sebelumnya. Kita buka dulu project sebelumnya. Project sebelumnya itu kita simpan dengan ini ya, project OP. Oke, untuk pertemuan hari ini kita fokus kepada pembahasan tentang objek dan kelas, kemudian pembahasan kedua tentang tipe data dan operator ya, atau variabel. Kemudian pembahasan ketiga tentang apa itu string. Jadi fokus pembahasan pada pertemuan atau praktikum hari ini yaitu ada 3 pembahasan utama. Yang pertama kelas, yang kedua variabel, dan yang ketiga string. Oke, ini sudah terbuka. Baik, untuk pertemuan sebelumnya itu kita sudah membuat package ya. Satu package namanya id.ac unhire oop unhire ya. Nah, di dalam package itu ada 2 kelas, yaitu kelas gallon to liter dan latihan 1. Nah, hari ini kita coba untuk membuat lagi package baru untuk membuat latihan hari ini. Jadi tinggal kita buat latihan hari ini di dalam package sebelumnya ya. Jadi klik kanan di package sebelumnya. Jadi kalau kita mau buat di dalam package ini, maka klik kanan dalam package ini, lalu klik new, lalu klik package. Nah, package ini sebelumnya sudah sempat disinggung bahwa ibaratnya sebuah folder ya. Jadi misalnya kita buat package hari ini, untuk konvensi penulisan package, saya ingatkan kembali bahwa untuk konvensinya itu menggunakan huruf kecil. Walaupun bukan berarti huruf besar tidak bisa ya, namun secara konvensi atau secara ya bisa dibilang kesepakatan begitu, menggunakan huruf kecil. Hari ini saya tinggal tambahkan saja subnya lagi ya, sub atau subfolder atau subdomain dengan nama misalnya praktikum 2 ya. Praktikum 2. Oke. Kalau sudah bisa diklik finish. Maka di sini sudah ada package baru yaitu ID AC unhire, OOP unhire, lalu praktikum 2. Nah, package ini sebenarnya folder ya. Jadi kalau kita perhatikan di project yang sudah kita buat, ini project OOP ini, di dalam project ini ada project namanya OOP unhire. Ini kalau di open lagi, di sini ada source code-nya. Nah, di dalam source atau src ini, ya, di sini akan ada folder-folder tadi yang sudah kita buat dalam package itu. Kalau kita perhatikan package-nya ini ada ID, maka di sini ada ID. Ya. Begitu dibuka ID-nya, di dalamnya ada AC. Ya. AC itu dari sini. Ya. ID lalu AC. Kemudian di dalam AC ada unhire. Ya. Dalam unhire ada OP unhire. Dalam OP unhire ada 2 kelas. Ya. Ada kelas gallon to liter dan ada kelas latihan 1. Nah, di dalam sini tadi kita baru buat lagi satu package namanya praktikum 2. Maka di sini ada folder praktikum 2. Ya, begitu. Jadi penulisan atau pembuatan package ini pada prinsipnya sama dengan pembuatan folder ya, supaya rapi saja dalam penulisan program. Hari ini orang belajar yang pertama belajarnya apa itu objek dan kelas ya. Sebelumnya mungkin saya sudah sempat bahas sedikit tentang apa itu kelas dan apa itu objek. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan istilah baru ya.
namanya driver class. Driver class ini sebenarnya kita sudah pernah bikin ya, namanya kelas main. Sorry, saya punya tulisan kurang bagus karena saya pakai mouse untuk menggerakkan ini ya, tidak punya pen ya. Seperti itu. Jadi istilah lain dari kelas main adalah driver class. Driver itu kan supir ya. Jadi kelas yang menjadi supir begitu ya. Jadi dia bisa mengendalikan kelas-kelas yang ada di dalam sebuah project. Di dalamnya juga bisa dibuatkan objek. Oke. Yang pertama di sini kalau kita lihat nanti yang kita akan bahas ya. Kita akan perkenalkan dengan apa itu kelas, kemudian cara membuat objek, cara membuat driver class. Kemudian di sini juga paling tidak kita kenal juga dengan API ya, kemudian keyword-keyword yang ada di Java dan seterusnya. Nah, di kelas itu terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama disebut dengan driver class atau kelas main. Kalau kita kenal biasanya kelas main atau kelas utama, dan yang kedua adalah object class, yaitu kelas yang bisa mengintens objek. Ini sebelumnya kita sudah pernah buat, namun beberapa istilah yang baru mungkin, yaitu driver class dan object class. Berikutnya driver class ya. Driver class ini itu adalah main method ya. Jadi dia merupakan kelas main yang di dalamnya bisa saja dibuat instance object, bisa juga dibuat variabel ya, bisa juga buat variabel dalam kelas main, bisa juga membuat statement-statement seperti looping maupun if else condition, atau logika pemrograman lain ya. Atau bisa menggunakan logika pemrograman lain. Bisa juga menambahkan static method ya, static method di dalam kelas main. Sementara object class itu tentunya bisa dari object class nanti bisa dibuat bisa dibuat objek ya. Jadi kelas-kelas yang sudah sering kita buat sebelumnya itu nanti bisa dibuatkan objek. Jadi kalau kita merujuk kepada yang praktikum sebelumnya, maka ini ada mainnya berarti disebut dengan driver class. Yang ini juga ada mainnya berarti disebut dengan driver class. Nanti sebentar kita mungkin buatkan contoh untuk object class ya. Kalau di sini example-nya bisa biasa saja kita buat bank account atau student atau rectangle. Nah, di sini ada API library ya. Ini kalau kita lihat catatan sebelumnya, di dalam JRE itu ada standard library. Jadi standard library itu artinya kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Java dan kita bisa mengakses. Kalau di contoh sebelumnya, kita bisa lihat yang ini kelasnya, scanner. Tahu dari mana kelas scanner itu kelas? Karena penulisan kelas itu selalu diawali dengan huruf besar dan bisa diintens ini. Jadi scanner ini merupakan objek kelas. Jadi kelas yang bisa dibuatkan objek ya. Ini scanner. Oke. Jadi kelas-kelas library itu adalah kelas-kelas standar yang sudah disediakan oleh Java seperti scanner. Scanner ini kan kita tidak buat kelas scanner ya pada saat kita buat ini gallon 2 liters ini. Jadi kelas scanner itu sudah dibuatkan oleh Java dan disimpan dalam standar library yang bisa kita akses. Nah, pada saat kita akses itu kemudian diimport ya. Dia import dari kelas util lalu diambil scannernya. Di sini ada di sini juga kita akan bahas tentang bagaimana cara membaca API dari Java. Di sini ada linknya, ini bisa diklik.
Nanti selama penjelasan kalau ada pertanyaan langsung saja bisa bertanya via chatting atau bisa juga menanyakan via bisa aktifkan mic kemudian bertanya secara langsung. Nah ini kalau kita lihat ini hampir mirip dengan punyanya apa kemarin Greenfoot ya. Jadi ini namanya API atau bisa dibilang pedoman begitu ya, panduan. Nah ini masih pakai Java 7 ya. Ini kalau saya punya Java 8 tinggal diubah saja di atas ini ya. 7 jadi 8. Maka kita sudah bisa mengakses API dari Java 8. Atau kalau tidak punya link bisa cari di Google ya. Walaupun ada linknya di sini, tapi kalau mau dicari di Google secara langsung ya tinggal diklik saja di sini, ya diketik saja Java SE API ya, API Java SE 8, API Java ini, API Java SE 8, sama saja. Nah, di sini ada langsung dapat linknya, ya, bisa diklik dan hasilnya akan sama. Sama-sama merujuk kepada alamat docs.oracle.com, Java SE 8, docs, dan API. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, jadi ini standar-standar yang sudah ada, ya, sudah ada dalam Java SE, tinggal dipakai. Nah, seperti misalnya contoh, jadi yang ada dalam ini ada dibagi tiga ya, tiga layar, ya, 3 frame. Yang pertama di sini, yang pertama bagian atas ini merupakan tempatnya kelas ya. Ini all class. Jadi semua kelas yang ada dalam standar library itu ada dalam sini. Sorry, bukan kelas, package ya. Nah, jadi semua package yang ada dalam standar library itu ada di sini. Kemudian di bawah sini ini berisi kelas ya, berisi kelas dan interface ya. Nanti kita akan bahas tersendiri tentang apa itu interface. Jadi interface itu kelas yang belum diimplement. Dan biasanya interface itu berisi abstrak-abstrak kelas. Nanti kita bahas secara khusus apa itu interface. Jadi prinsipnya ini di atas ini bagian pertama ini berisi package. Bagian kedua isinya kelas. Dan bagian ketiga ini isinya deskripsi. Deskripsi. Jadi informasi atau keterangan atau penjelasan dari kelas maupun package. Kalau orang melihat, kalau kita bisa lihat di sini, misal contoh yang kemarin kita gunakan itu Java Util Scanner ya, Java Util Scanner. Jadi Java Util ini package-nya dan scanner itu nama kelasnya. Tahu dari mana? Tinggal dilihat. Jadi ini bagusnya kalau kita pahami konvensi ya, cara penulisan konvensi. Jadi kalau yang huruf kecil itu berarti package ya, sama dengan ini tadi. Package pakai huruf kecil. Sementara kalau pakai huruf besar, maka itu merujuk kepada kelas. Sehingga bisa dilihat di sini. Kita gunakan tadi Java Util ya. Kita gunakan Java Util, berarti tinggal dicari di sini Java Util, dan di bagian kelas ini pasti ada scanner. Di sini diurutkan secara alfabet dari A sampai Z. Ini mulai dari pertama interface, kemudian di seterusnya ada kelas. Kelasnya kemudian diurutkan, jadi kalau scanner kita cari di bagian S. Ini scanner. Penggunaan scanner dan informasi terkait dengan scanner ada di sini ya. Jadi scanner itu berada di bawah Java Lang Object. Dia ada di Java Util. Ini cara penggunaannya, ada contoh ya. Contoh penggunaan. Kemudian kalau kita mau lihat konstruktor yang ada di dalam scanner, bisa diklik di sini konstruktornya. Ini isinya konstruktor semua.
Jadi kalau kita gunakan kemarin itu scanner system in ya. Kalau scanner system in tinggal cari di bagian sini ada metode yang namanya system in. Sistem in itu, sistem itu ada di konstruktor ya. Nah, sistem scanner konstruktor. Sistem in itu ada di, kita juga cari saja. Nah ini ya, ada penggunaan contoh sistem in. Oke, di sini juga bisa dilihat metode saja ya. Kalau metode saja bisa diklik metode, kemudian di sini kita gunakan kemarin juga ada metode close ya. Nah, di sini ada metode close kemarin yang kita gunakan ya. Scan.close. Kemudian scanner file source. Ini kemarin kita gunakan file source-nya, sumbernya. Jadi sumbernya bisa macam-macam, bisa pakai file ya. Bisa pakai input stream ya. Input stream kemarin kita gunakan ya. System.in ini ya, input stream. Lalu kemarin juga kita gunakan hash next double ya. Hash next double ini merupakan nama metode ya. Dapat dari mana nama metode? Karena menggunakan huruf kecil di awal dan diakhiri dengan tanda kurung buka kurung tutup. Jadi kalau kalau variabel itu cara penulisannya sama dengan penulisan metode, sama-sama menggunakan huruf kecil. Tapi bedanya kalau variabel tidak ada kurung buka kurung tutup di akhirnya. Tapi kalau metode menggunakan kurung buka kurung tutup. Jadi kalau misalnya hash next double berarti kita bisa cari di metode ya. Bisa cari di bagian metode di sini. Nanti kita bisa cari hash next. Nah, ini hash next juga banyak ya. Maka ini disebut dengan overloading. Karena hash next-nya banyak, cuman parameter di dalamnya yang berbeda. Ini contoh cara membaca dokumentasi dari Java. Bisa dibaca di sini. Kemudian berikutnya ini petunjuk cara membacanya. Bisa di scroll down untuk membaca detail dari sebuah kelas juga di samping sini deskripsinya. Ini untuk membaca isi string ya. Ini juga cara membuat Java class. Ini ada contoh membuat untuk kelas student. Saya coba untuk membuat satu contoh yang bisa mempresentasikan isi dari slide ini. Contohnya misalnya kita buat saja satu kelas di sini ya, kelas baru. Kita buat kelas di dalam sini. Misalnya saya buat kelas namanya kita buat rekening ya, untuk pembuatan rekening dan pengecekan serta pembacaan isi rekeningnya. Jadi nama kelas diawali dengan huruf besar ya, camel case, upper camel case ya. Oke. Nah, cukup seperti ini dulu. Kemudian kita buat lagi satu lagi kelas namanya ini kelas objek. Yang satu yang kita buat ini namanya kelas driver atau kelas utamanya ya. Kita gunakan misalnya tes rekening ya. Ada dua kelas yang kita buat, ada kelas rekening dan ada kelas tes rekening. Di kelas tes rekening ini kita gunakan sebagai driver class.
Kita deklarasikan kelas main-nya. Seperti ini. Oke. Kemudian saya coba untuk misalnya di bagian rekening di sini kita membuat sebuah variabel. Kita membuat sebuah variabel, misalnya variabel kita gunakan variabel tipenya tipe data double saja ya. Saldo misalnya. Maka di cara memanggil di sini, cara memanggil atau membuat objek dari rekening ini tentunya kita buatnya di kelas main. Jadi kelas main kita bisa men-intens, jadi kita bisa panggil rekening. Ya. Jadi rekening ini apa? Rekening ini kelas yang ada di kelas rekening.java. Kemudian saya misalnya buat sebuah objek namanya rekening, rek, ya. Sama dengan saya implement rekeningnya. Seperti ini. Oke, kita coba lihat catatan di sini. Ini ya, kalau tidak salah sudah ada catatan ini. Jadi kelas merupakan blueprint. Kelas objek adalah instance dari kelas. Objek itu punya atribut dan behavior, kelas itu punya metode dan variabel. Untuk membuat kelas itu dibutuhkan modifier, ya. Modifier ini optional. Kemudian kelas, tulisan kelasnya ini keyword kelas, kemudian nama kelas, lalu diikutkan dengan extend kalau ada kalau merupakan kelas turunan ya. Isinya bisa berupa variabel, bisa konstruktor, bisa metode. Nah, sekarang kalau kita panggil di sini ya, kita panggil di sini rekening yang pertama ini merupakan nama kelas. Rekening pertama ini merupakan nama kelas ini. Nama kelas, ini nama objek, ya, ini kelas, ya. Ini objeknya, dan ini kalau diakhiri dengan tanda kurung buka kurung tutup, ini menandakan bahwa dia namanya metode ya. Metode apa ya? Nah, kalau kita perhatikan di rekening di sini tidak ada metode di sini ya, tidak ada metode. Tapi kok di sini bisa panggil metode gitu kan? Nah, metode ini merupakan metode namanya metode konstruktor. Metode konstruktor kalau kita lihat catatan ya. Ini konstruktor digunakan untuk membuat atau mengintens objek dari sebuah kelas. Nama konstruktor akan selalu sama dengan nama kelas. Jadi nama konstruktor itu akan selalu sama dengan nama kelas. Konstruktor tidak memiliki tipe return type. Ya. Jadi dia tidak punya nilai balikan. Lalu di sini juga kalau tidak salah ada juga konstruktor ya, catatan konstruktor. Jadi setiap kelas pasti memiliki konstruktor. Pasti memiliki konstruktor. Jika tidak dituliskan secara eksplisit, artinya kalau tidak dituliskan secara jelas dalam sebuah kelas, maka akan dibuat default constructor. Apa itu default constructor? Default yang tidak punya parameter, ya, artinya di dalam tanda kurung dan kurung buka dan kurung tutup itu tidak punya parameter apa-apa. Ya. Lalu bodinya kosong. Bodinya kosong. Artinya tidak memiliki apa-apa ya. Jadi secara default itu konstruktor ini itu sudah langsung dibuat otomatis oleh Java di sini. Jadi seakan-akan di sini ada default constructor di sini. Seakan-akan di sini ada konstruktor satu yang isinya kosong. Isinya kosong. Jadi konstruktor namanya sama dengan rekening, nilai pengembaliannya void, ya, kosong. Lalu isi konstruktornya juga kosong. Isi bodinya juga kosong, parameter kosong, isi body juga kosong. Ini secara otomatis dibuat oleh Java tanpa kita tuliskan. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini ya ini artinya sudah eksplisit nih, kita sudah menuliskan namanya secara jelas.
Tapi kalau kita tidak menuliskan nama konstruktor secara jelas, artinya tidak dituliskan sama sekali, maka secara otomatis Java akan membuat namanya default constructor. Kemudian di sini jika di dalam kelas kita mendefinisikan konstruktor secara eksplisit, maka default constructor akan hilang. Jadi misalnya di sini saya deklarasikan misalnya, atau kita gunakan dulu yang ada ya. Misalnya yang ini kita bisa coba untuk cara membuat atau memanggil variabel yang ada di kelas rekening, maka kita cara menuliskannya adalah menuliskan nama objek ya, rec1, menuliskan nama objek rec1, lalu diikutkan dengan nama variabelnya ya. Variabelnya tadi saldo ya. Variabel saldo misalnya sama dengan 1000 misalnya ya. Lalu kita misalnya cetak, misalnya kita cetak saldo ya. Saldo, sorry. Ini dalam bentuk string. Saldo sama dengan kita panggil rec1.saldo. Ini kalau di run maka hasilnya sorry, ini sysout run application. Nah ini ya, saldo menjadi 1000. Kalau misalnya kita mau tambahkan saldo, maka kita bisa tambahkan di sini rec1.saldo sama dengan rec1.saldo plus misalnya kita tambahkan 200 misalnya. Lalu kita tambahkan lagi rec1.saldo lagi. Saldo sama dengan rec1.saldo, misalnya tambah lagi misalnya 400 ya. Lalu misalnya kita mau ambil saldonya, berarti rec1.saldo sama dengan rec1.saldo. Jadi rec1 ini nama objek, lalu saldo ini merupakan nama variabel yang ada di sini ya. Karena sudah diimplementasikan ke sebuah objek namanya rec1. Misalnya kita ambil berarti pakai minus. Misalnya kita kasih minus 1000 misalnya. Kemudian kita cetak saldo akhir, kira-kira berapa hasilnya nih. Ini ya. Saldonya menjadi 600. Misalnya kita ambil lagi misalnya ya. Sorry. Misalnya kita ambil lagi, misalnya 1000 lagi ya. Kira-kira apa hasilnya nih? Nilainya menjadi minus. Bisa tidak rekening jadi minus? Tentunya tidak boleh ya. Tidak boleh kemudian rekening menjadi minus. Nanti pihak bank yang rugi nih. Nasabah bisa menarik dana sebanyak mungkin ya. Nah, maka cara antisipasinya adalah dengan cara kita bisa kasih bisa menggunakan getter and setter nanti di sini ya. Kita bisa nanti membuat getter and setter di rekening ya. Jadi kita bisa, ini kalau saya misalnya buat, ini kalau saya kasih private, ini kalau ditambahkan private, maka di sini otomatis, ini kalau sudah dikasih private. Nah kalau pakai IDE seperti ini dia akan compile pada saat kita save. Jadi kalau sebelum save ya tidak ada masalah di sini ya. Tapi ketika sudah di save di sini, coba kita save file, save, maka secara otomatis program akan mengcompile. Itu sebabnya kenapa sebelum di save tadi di sini tidak error, tapi setelah di save malah error. Kenapa error? Kita cek di sini ya. Di sini errornya ternyata field rekening.saldo is not visible. Jadi saldo itu sudah tidak bisa lagi diakses. Cara membuatnya bagaimana supaya bisa diakses nih? Nah,
Ini tadi untuk mengantisipasi ini tadi ya, untuk mengantisipasi jangan sampai penarikan rekening melebihi saldo ya. Bisa saja kita di sini menuliskan misalnya if ya. Jika rekening dot saldo misalnya bisa saja dituliskan di sini misalnya if rek 1 dot saldo lebih kecil dari 0 ya, misalnya, maka kita bisa cetak di sini misalnya sys out keterangan misalnya saldo apa ya, saldo tidak mencukupi ya. Biasanya seperti ini. Namun lagi-lagi saldo ini bisa diakses dari pihak luar. Maka biasanya untuk membuat rule seperti ini kita bisa memanfaatkan fungsi getter dan setter. Ini saya hapus dulu. Jadi kita bisa buat di sini nanti sehingga kelas yang menggunakan kelas rekening ini tidak bisa asal mengambil dana begitu ya. Jadi ini saja sudah error ya. Jadi errornya sampai di sini. Ini saya komen dulu. Sorry. Ini saya komen. Saya komen. Nah, di sini juga error nih ya. Saya komen juga di sini. Nah, di sini tidak error ya. Ini kalau saya simpan maka tidak error. Nah, di sini tidak error nih. Kenapa? Karena default konstruktornya kita belum buat. Coba sekarang kita buat konstruktor ya. Jadi nanti pada saat ini dibuat, ya, maka kita bisa langsung mencetak saldo misalnya. Jadi kita bisa gunakan misalnya public, kita bisa membuat apa namanya konstruktor baru. Namun konstruktor memiliki parameter ya. Kita bisa deklarasikan misalnya double di sini misalnya saldo awal misalnya. Nah, cara penulisan variabel itu menggunakan camel case. Lower camel case. Lower camel case itu artinya di awal huruf ya, menggunakan huruf kecil, namun di huruf berikutnya menggunakan huruf besar ya. Nanti sebentar akan dibahas, ada slide tersendiri bagaimana apa itu camel case ya. Lalu di sini misalnya saldo sama dengan saldo awal ya. Saldo sama dengan saldo awal. Kalau di sini misalnya saya hilangkan dulu private-nya, kita coba cek dulu di sini. Rekening, rek 1, rekening. Ini belum di-save nih. Ini kenapa error? Sebentar. Ini errornya return type missing. Ini ini salah. Rekening. Jadi kalau mau bikin konstruktor, nama konstruktor harus sama dengan nama metode. Coba di save. Nah, ketika di sini di save konstruktor rekening, maka di sini error lagi jadinya. Kenapa error? Karena kalau di sini kita baca errornya, the constructor rekening is undefined. Jadi konstruktor default itu akan hilang ketika kita mendefinisikan konstruktor secara eksplisit. Jadi ketika kita buat konstruktor secara nyata atau secara eksplisit jelas di sini, kita buat konstruktor rekening, maka konstruktor default akan hilang. Kecuali kalau kita di sini definisikan lagi sebuah konstruktor baru, ya, kita overloading. Ini namanya overloading. Ya. Overloading itu artinya metode yang sama, ya, metode yang sama lebih dari satu, namun beda parameter, ya, beda parameter. Nah, maka di sini kalau di save, maka di sini sudah tidak error, karena rekening yang ini itu sudah bisa dibaca karena di sini sudah ada rekening tapi dengan parameter kosong. Nah, misalnya di sini kalau kita mau langsung saldo awal misalnya, saldo awal
Saya buat baru saja di bawah sini. Ini saya kasih komen saja biar. Jadi di sini rekening rek 2 misalnya sama dengan rek 2 sama dengan new rekening. Nah, rekening menggunakan parameter di sini ya. Parameter ini merupakan jumlah saldonya tadi. Jadi saldo awal istilahnya. Jadi kalau kita misalnya tuliskan di sini 1000, ya, maka begitu ini dieksekusi, itu hasilnya saldonya, oh ini belum dicetak ya. Kalau kita cetak misalnya sysout saldo sama dengan concat rek 2 dot saldo, maka nanti di bawah sini akan saldonya itu sama dengan 1000. Jadi dengan menggunakan konstruktor seperti ini satu baris sama saja penulisannya dengan yang tadi 2 baris. Jadi konstruktor bisa bisa digunakan untuk inisialisasi variabel, ya, kemudian bisa juga sekaligus mempersingkat kode program. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih bisa diikuti? Oke, kita coba buat lagi. Ini saya hapus saja default konstruktornya. Misalnya kita buat lagi untuk ini namanya getter dan setter ya. Jadi kita mengget data dan men-set data. Misalnya kita buat di sini public pengembalian nilainya void. Misalnya kita kasih nama menabung. Buat sebuah metode menabung, isinya misalnya kita kasih parameter double, misalnya jumlah setorannya, jumlah menabungnya berapa ya, jumlah uang yang untuk ditabung ya. Lalu di sini saldo sama dengan saldo plus jumlah. Jadi kalau menabung berarti saldo nanti sama dengan, jadi saldo ini sama dengan saldo tambah dengan jumlah. Lalu menabung, selain menabung apa? Tarik ya. Bisa narik tunai misalnya. Public, kita kasih pengembalian nilai void. Lalu tarik tunai ya. Tarik tunai kita tambahkan misalnya double jumlah juga ya. Jadi nanti ketika ditarik tunai maka saldo sama dengan saldo dikurang dengan jumlah. Oke, kemudian misalnya selain nabung, selain menarik, kita juga bisa misalnya cek rekening, cek saldo misalnya. Jadi kita bisa juga gunakan misalnya bikin satu lagi public pengembalian nilai, kita gunakan pengembaliannya double ya. Jadi karena kalau cek saldo berarti ada pengembalian nilai ya. Maka kita gunakan misalnya cek saldo. Return type-nya dalam bentuk ini double, berarti kita return saja return saldo. Sehingga cara penggunaannya nanti di sini, ini kalau di save dulu. Oke. Cara membuat di sini nanti rekening 1000 ini untuk saldo awal. Kita cetak saja saldo awal sama dengan rekening saldo, lalu kita coba menabung ya. Rek 2 menabung berapa? Misalnya tambah 4.400 misalnya. Lalu kita tarik, ini cetak lagi misalnya, kita cetak dulu. Lalu kita tarik lagi rek 2 dot ini tarik tunai misalnya 800. Lalu cara mengecek saldonya
Ini kita cetak lagi dulu sebelum dicek. Lalu cara cek saldo, kedua dot cek saldo. Cek saldo. Oke. Ini kalau di run, maka hasilnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya. Bisa via chatting boleh atau via aktifkan mic ya. Jadi saldo awal 1000, ini saldo setelah saldo menabung. Jadi setelah menabung, ini saldo pada saat tarik ya. Saldo setelah penarikan. Oke, coba. Nah, seperti ini. Jadi saldo awal 1000, setelah menabung 400, jadinya 1400, tarik 800, sisanya 600. Nah, cek saldo tidak tampil karena di sini kita belum tambahkan sys out ya. Kita bisa cetak di sini sys out-nya, cetak saldo. Cetak ini unreachable, sys out, return saldo. Ini error ya. Sebentar cek dulu. Reachable. Ini dia cetak saldo, return type-nya. Kalau di sini manggilnya cek saldo. Masalah ada error. Coba kita gunakan this.saldo. Masih error. System outlet 9. Coba kita cetak. Run. Nah, ini ya, saldo akhir 600 ya. Di sini kita bisa cetak di sini. Konket saldo saat ini 600. Oke. Ini saldo saat ini. Oke. Nah, kalau kita mau lihat ini proses-prosesnya, mungkin kita bisa tambahkan misalnya cetak di sini ya. Sys out, proses apa di sini? Inisialisasi ya. Jadi konstruktor ini akan dikerjakan pada saat objek dibuat ya. Pada saat objek dibuat ini dikerjakan. Pada saat objek dibuat ini dikerjakan, kemudian di sini bisa tambahkan misalnya kita kasih keterangan saja sys out, proses menabung supaya kelihatan prosesnya. Di sini proses tarik tunai, lalu di sini ya, proses saldo ya, supaya terlihat prosesnya ya. Ini. Jadi pada saat proses inisialisasi, saldo awal menjadi 1000. Pada saat proses menabung selesai, maka saldo bertambah menjadi 400 karena menabungnya 400. Pada saat proses tarik tunai selesai, maka saldo menjadi 600. Kenapa? Karena tarik tunainya 800. Pada saat pengecekan saldo akhir, maka tertulis saldo saat ini. Bagaimana kalau saya tarik lebih dari 800?
Misalnya saldo tadi 1.400, saya tariknya 1.500. Apa yang terjadi? Saldonya menjadi minus. Cara untuk antisipasinya gimana? Ya, tambahkan saja di sini. Tambahkan saja di sini. Pada saat dia tarik tunai, kita gunakan fungsi if. Jika jumlah itu lebih kecil dari saldo, jika jumlah yang ditarik itu lebih kecil dari saldo, jumlah saldonya, maka maka kalau dia jumlahnya lebih kecil dari saldo, maka prosesnya dilakukan, proses penarikan tunainya dilakukan. Namun jika tidak, jika jumlahnya lebih besar dari saldo, maka kita bisa tampilkan pesan jumlah penarikan lebih besar dari saldo. Coba sekarang kita jalankan hasilnya. Ini. Jumlah penarikan lebih besar dari saldo, sehingga saldo yang ditarik jadi 1.400 tadi. Jadi awalnya 1.000, menabung 400 jadi 1.400. Proses tarik tunai gagal sehingga saldonya masih tetap 1.400. Saldo terakhir jadi 1.400. Oke. Sekarang coba dilihat slide. Ini contoh nanti bisa dibuatkan. Jadi Java itu dalam sebuah kelas itu bisa berisi package, bisa import dan public class. Kalau kita lihat di sini, ini sudah di dalam catatan sebenarnya. Dalam sebuah kelas, ya, dalam sebuah kelas itu bisa menggunakan modifier, bisa nama kelas, isinya bisa variabel, konstruktor dan metode. Lalu di dalam metode itu bisa cara membuat metode, tentunya modifier. Kemudian return type-nya, nama metodenya, isinya bisa statement-statement. Ada tidak di sini catatannya? Kalau kita lihat contoh di sini, maka ini importnya ya. Ini importnya. Lalu di sini import, ada package, ada import, dan ada kelasnya. Ini keyword, jadi kalau ada package seperti yang dipanggil tuh package, di sini kelihatan package. Kalau import nanti, kenapa di sini tidak import rekening? Karena rekening itu berada dalam satu package, maka tidak perlu diimport. Kalau misalnya beda package seperti ini, misalnya di Gallon to Liter di sini kan ada, di latihan misalnya di sini kan ada tidak kelas di sini. Kalau beda package dia harus diimport. Sebentar saya coba cek dulu, ada bisa tidak diimport sesuatu di sini. Ada ya. Latihan 1. Tidak ada yang bisa diimport di sini ya. Atau saya misalnya ini kan program main semua ya. Saya coba buat suatu kelas di sini untuk perlihatkan bagaimana import kelasnya. Misalnya hello. Hello ini berisi misalnya ya hello saja cukup. Sehingga kalau hello ini kan beda package ya. Sehingga kalau kita panggil di sini misalnya hello H misalnya. Sini seharusnya diimport ya. Hello
Ini kan ada error ya. Kenapa error? Karena hello ini tidak teridentifikasi. Maka dia harus diimport dari sini. Dia harus diimport. Cara mengimportnya tinggal panggil saja di sini. Cara import itu kita bisa import nama kelasnya. Jadi bisa kita gunakan saja ini. asa.id onHire, kita bisa gunakan bintang. Seperti ini. Maka di sini sudah seharusnya tidak error. Hello. Oh sorry. Ini seharusnya diimport otomatis saja. Ini salah penulisan nama ya. Misalnya halo. Nah, seperti ini. Kalau halo, otomatis nanti di sini diimport ya. Import halo. New halo. Maka di sini otomatis diimport ya. Import halo. Jadi kalau beda package maka dia harus diimport. Kalau sama package tidak perlu diimport. Lalu di sini juga ada, di sini dipanggil mana? Di ini kayaknya. Scanner. Nah, system out ya. System out ini kita panggil tapi di sini tidak ada importnya ya. Jadi system out ini sebenarnya nama kelas ini. Nama kelas yang ada di bawah Java, di package-nya Javalang. Di package Javalang ini ada sebuah kelas namanya kelas system. Kelas system. Tapi kenapa tidak perlu diimport di sini? Di sini kan tidak ada import Javalang, yang ada cuma Java util. Karena kalau kita lihat catatan di sini ada Javalang ini. Import statement yang otomatis bisa digunakan tanpa menulis import itu adalah kelas yang ada dalam satu package dan kelas yang ada dalam Javalang. Jadi kalau kelas ada dalam Javalang tidak perlu diimport. Satu package juga tidak perlu diimport. Ini struktur penulisan Java package. Untuk penulisannya, kalau package itu fungsinya identik dengan folder, penulisannya harus menggunakan huruf kecil, bukan harus ya, tapi konvensinya menuliskan huruf kecil, lalu menggunakan nama organisasi biasanya, kemudian ini untuk compile, kalau comment menggunakan tanda slash 2 kali, kalau multiple line bisa tanda slash bintang ditutup dengan bintang slash. Kalau dokumentasi itu biasanya penulisannya pakai 2 kali 2 bintang. Biasanya dokumentasi generator. Oke, kembali ke slide. Untuk keyword di Java itu ada, jadi keyword ini kalau kita lihat ini daftar keyword yang ada di Java ya. Nah, ini daftar-daftar keyword yang ada di Java. Ini kalau diperhatikan ada tanda bintang 1, ini artinya bintang 1 ini keyword yang tidak pernah dipakai. Ini seperti ini. Ini bintang 1 tidak pernah dipakai nih. GoTo juga tidak pernah dipakai nih. Jadi ada tapi tidak pernah dipakai karena sudah digantikan. Jadi GoTo ini digantikan dengan continue, lalu constant ini digantikan dengan final. Lalu bintang 2 ini artinya keyword. Jadi keyword ini tidak langsung otomatis ada pada saat Java ada ya, Java dirilis. Jadi yang ada bintang 2 itu menandakan bahwa ini merupakan keyword yang baru ada di Java 1 dan 2. Baru ada di Java
versi 1 dan versi 2. Kalau yang bintang 3 ini artinya dia baru ada pada saat Java versi versi 1.4. Jadi dia baru ada di Java 1.4. Sementara yang baru ini yang ada bintang 4. Yang ada bintang 4 ini itu dia baru ada pada Java versi 5 ke atas. Seperti 6 ini baru ada di Java 5. Jadi sebelum Java 5 itu tidak ada keyword 6. Dan keyword ini tidak boleh, nama-nama keyword ini dijadikan variabel, nanti error. Kembali ke slide. Ini penamaan konvensi, jadi konvensi itu untuk penamaan program package itu, baik package maupun, jadi dia menggunakan camel case. Camel case itu kan ini ya, unta ya. Unta ini kan dia punya punggung selalu ke atas ya. Punggungnya selalu ke atas. Jadi kalau upper camel case berarti dia punya posisi kepala lagi di atas. Kalau lower camel case berarti posisi kepala lagi di bawah. Itu sebabnya kenapa cara penulisannya selalu huruf, kalau upper camel case huruf kecil, huruf besar di awal, lalu diikutkan dengan huruf besar lagi di kata berikutnya. Jadi contoh tadi, contoh yang seperti ini. Kalau dia ini namanya lower camel case, berarti dia punya kepala lagi di bawah. Jadi di sini kepalanya di bawah, makanya kecil hurufnya, tapi dia punya punggung unta pasti ke atas terus. Ya. Makanya dia selalu huruf besar. Kalau upper camel case itu biasanya ada di ini, ya, test reckoning. Ini untuk penamaan kelas. Kalau penamaan kelas upper camel case, berarti dia punya huruf besarnya selalu ada di awal. Jadi ini kepalanya, ini punggungnya. Jadi punggung selalu ke atas. Ini dia menggunakan camel case. Camel itu kan ini ya, unta ya. Jadi dia punya punggung selalu ke atas. Camel case ya. Jadi ada lower camel case. Ini contohnya. Jadi huruf kecil selalu di awal, lalu diikutkan dengan huruf-huruf besar di belakangnya. Kalau yang upper camel case berarti huruf-huruf besar di awal, lalu diikutkan dengan huruf-huruf besar semua di awal akhir. Oke, berikutnya penamaan konvensi di Java untuk variabel menggunakan lower camel case. Untuk nilai konstanta, ya, kalau konstanta menggunakan upper case letter. Jadi kalau konstanta itu dia selalu huruf besar semua, bukan pakai camel tapi huruf besar semua. Lalu konstruktor menggunakan nama yang sama dengan nama kelas. Kalau metode menggunakan lower camel case. Ini contoh penamaannya. Jadi di sini ini nama kelas, dia pakai upper camel case. Ini nama variabel menggunakan lower. Ini nama variabel juga lower. Ini konstanta. Kalau konstanta huruf besar semua. Jadi kalau huruf besar biasanya itu konstanta. Ini nama metode. Konstruktor dia sama dengan nama kelas. Ini nama metode dia pakai lower camel case. Seterusnya. Jadi konvensi ini bukan berarti tanpa kalau tidak mengikuti konvensi error, tidak ya. Jadi konvensi ini semacam kesepakatan saja supaya ketika kode program itu dibuat maka orang lain atau orang yang dalam satu tim misalnya itu bisa mudah memahami kode yang kita buat. Tapi kalau kita tidak menggunakan konvensi, maka kode program yang kita buat itu biasanya jadi aneh ketika dibaca karena tidak mengikuti standar penulisan. Ini untuk yang package ya, gunakan huruf kecil semua. Ini tadi sudah juga. Ini keyword ya, untuk import. Ini package ya. Jadi package tadi kan sudah ya. Sudah ada tadi daftar package yang ada dalam dokumentasi tadi. Ini nama package semua di atas. Ini contoh-contoh saja, silakan diikuti. Pada prinsipnya sudah dijelaskan semua tadi.
Ini konvensi penulisan variabel. Variabel itu lower camel case dan selalu bisa diawali dengan karakter, ya, underscore atau dollar. Dia tidak bisa, kalau variabel itu tidak boleh gunakan, di sini ada di dalam catatannya. Jadi variabel itu tidak boleh diawali dengan ini, tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada tanda ini ya. Jadi hanya bisa dipakai ini. Jadi diawali dengan alfabet A sampai Z kecil, alfabet A sampai Z besar, atau underscore, atau tanda dolar. Selanjutnya bisa menggunakan alfabet A sampai Z, huruf kecil, alfabet A sampai Z sampai huruf besar. Bisa pakai juga underscore, bisa pakai dolar, atau bisa pakai angka. Tapi angka tidak boleh dipakai di awal. Tidak boleh menggunakan reserve word, artinya tidak boleh pakai keyword-keyword yang ada di Java tadi. Misalnya boolean itu tidak bisa gunakan boolean menjadi nama variabel. Case sensitif artinya variabel huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Tidak boleh menggunakan spasi dalam variabel. Tidak boleh menggunakan simbol-simbol lain selain simbol dolar dan simbol underscore. Tidak ada batasan maksimum dalam variabel. Jadi variabel itu mau bikin satu halaman nama variabelnya tidak ada masalah. Cuman ya aneh saja kalau bikin nama variabel sampai satu halaman kan. Biasanya orang buat nama variabel itu ya gunakan nama yang mudah diingat. Oke, lanjut. Ini konvensi semua ya. Jadi konvensi variabel itu menggunakan lower camel case. Ini penulisan variabel, konstruktor. Ini konstruktor jadi tadi sudah juga. Konstruktor dengan parameter dan konstruktor tanpa parameter. Ini program mainnya juga sudah dijelaskan tadi ya. Mutator dan kalau mutator dan asesor ini get dan setter tadi. Jadi getter dan setter. Getter itu mengambil nilai, kalau kita lihat contoh tadi, maka ini namanya getter dan setter nih. Ini namanya set ya. Jadi kita men-set saldo, ini juga set ya. Set jumlahnya, saldonya, tarik tunai juga begitu, kita men-set jumlah. Kalau ini mengambil informasi, ini namanya get ya, mengambil. Jadi program getter dan setter. Kalau kita lihat di sini juga ada catatannya kalau tidak salah. Getter. Jadi getter setter itu memberi nilai, kalau getter mengambil nilai. Itu karena kita bisa menggunakan enkapsulasi. Karena di sini misalnya kalau kita gunakan di sini, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa pakai enkapsulasi di sini, private. Jadi orang tidak bisa mengakses langsung saldo, tapi saldo harus menggunakan getter dan setter. Saya rasa sudah pernah jelaskan sebelumnya juga. Apa itu getter dan setter dan enkapsulasi. Oke, berikutnya. Ini contoh getter dan setter. Ini blok variabel ya. Jadi blok ini artinya ini harus dikasih tanda kurung kerawal buka tutup. Kalau tidak akan error. Selalu diakhiri dengan titik koma dan seterusnya. Jadi harus ada buka, harus ada tutup. Kalau tidak ada maka error. Oke, masuk ke slide berikut. Tipe data ya. Tipe data ini saya coba buatkan dalam satu contoh lagi supaya bisa akomodir saja semuanya. Saya buat saja di sini. File class. Saya kasih nama misalnya test variabel. Oke. Sebentar, kita coba baca dulu. Ini ada tipe data variabel, ada primitif dan ya ada tipe data itu dibagi ya.
Ini ada tipe data ini. Saya coba cek di sini, ada di semua sudah ada di sini sebenarnya. Ini ya, tipe data dan variabel. Jadi penulisan variabel itu diawali dengan tipe data, ya. Atau bisa ditambahkan modifier. Modifier itu ya private, public, dan seterusnya. Ini tadi sudah dituliskan ya, contoh tadi. Kalau dilihat contoh, ini contoh. Kenapa error? Ini error karena dipanggil saldonya. Sistem out print line saldo. Seharusnya tinggal panggil cek saldo. Ini tadi karena sudah dikasih private, maka untuk mengambil saldo harus menggunakan metode. Oke. Di tes variabel ini ya contoh variabel tadi kita sudah buat. Ini tipe datanya, ini nama variabelnya, ini access modifier. Kita coba baca dulu teorinya. Berdasarkan tipe data, variabel dibagi menjadi dua, primitif dan reference. Primitif itu ya ini integer itu dalamnya ada byte, short, long, dan seterusnya, floating, double, char, boolean. Untuk reference ini ya bisa jadi banyak ya. Reference ini bisa menggunakan kelas library dari Java SE, atau bisa kita buat sendiri. Misalnya tadi ada, misalnya di Greenfoot ada aktor, ada gajah, Mayword. Ini kan nama kelas semua nih, yang bisa dijadikan, bisa dibuat variabel. Jadi objek itu variabel. Termasuk tadi rekening. Nah, rekening ini merupakan tipe data variabel yang bisa kita buat variabel atau objek. Berdasarkan letaknya, variabel itu menjadi dua juga, ada lokal variabel dan ada instant variable. Kalau namanya local variable, artinya variabel yang didefinisikan dalam metode, dalam body method. Dan biasanya hanya dapat diakses oleh metode itu sendiri, tidak bisa diakses dari luar. Tidak memerlukan akses modifier, karena memang hanya bisa diakses dari dalam metode. Jadi contoh ini, misalnya contohnya yang mana tadi? Sepertinya sudah ada semua nih. Contohnya itu yang ini ya. Jadi variabel ini tidak dibikin variabel. Ini namanya kalau variabel di luar dari metode, ini namanya reference ya. Ini namanya intense variable. Kalau yang dalam variabel lokal itu variabel yang ada dalam metode. Misalnya di sini kita buat variabel misalnya integer i. Nah, maka i ini disebut dengan local variable karena dia berada dalam metode. Artinya i ini tidak bisa diakses dari luar metode. Jadi kalau saldo ini namanya instant variable, sehingga saldo ini bisa diakses dari mana saja, bisa diakses. Gitu. Oke, ada juga di sini, kalau dilihat di sini, ini primitif, saya rasa sudah dipelajari di pemrograman lain juga, cara deklarasi variabel. Nah, ini ada istilah, apa istilahnya di sini? SS number, ya. Jadi dia pakai underscore. Kalau underscore itu di dalam variabel, misalnya contoh variabel seperti ini kalau ini yang ada underscore ini tidak dibaca sebenarnya isinya. Jadi kalau dibaca ini pembacaannya menjadi 111, 111, 222, 2111 ya. Jadi ini kalau dalam variabel di print ini ketika di print itu hasilnya seperti ini. Jadi tanda underscore ini sebenarnya tidak dibaca. Gunanya apa ini underscore? Supaya mudah saja dipahami. Misalnya bikin nomor handphone. Ya nomor handphone isinya kalau langsung dituliskan secara panjang-panjang kan agak bingung juga ya untuk membacanya. Ini kalau di print ini itu hasilnya adalah 62817 6644 8177. Kalau L ini long. L ini long karena tipe datanya long. Ini juga double, ini
Ini kalau dituliskan berarti jadinya, ini kalau di print jadinya 1 juta saja nih. 1 0 0 0 0 0 0 ini koma. Lalu berikutnya saya percepat saja karena masih banyak pembahasan. Di sini bisa menuliskan binary ya. Jadi untuk hexa bisa pakai seperti ini. Ini underscore-nya juga tidak terbaca nih. Ini juga untuk byte. Ya, untuk yang binary juga seperti ini untuk tulisannya. Oke, untuk yang binary itu baru ada di Java 7 ya. Sebelumnya tidak ada. Oke, ini casting. Nah, casting. Ini juga, ini ada konvensi variabel, oke. Konvensi variabel, jadi variabel harus selalu gunakan huruf kecil. Ini gambaran casting. Kalau dalam tipe data itu kalau diurutkan dari kecil ke besar, itu diurutkan seperti ini. Jadi paling kecil itu adalah byte. Di atasnya byte ada short. Di atasnya short ada integer. Di atasnya integer ada long, di atasnya long ada float, di atasnya float ada double. Char itu sendiri dia sederet dengan short untuk tipe datanya, untuk apa namanya kapasitasnya. Ini kalau kita ilustrasikan itu dia sama dengan ilustrasinya liter lah ya. Kalau saya ilustrasikan liter maka byte ini misalnya 1 liter. Dia punya kapasitas 1 liter, short kapasitas 2 liter, integer kapasitas 3 liter, long kapasitasnya 4 liter, float kapasitasnya 5 liter, double kapasitasnya 6 liter. Jadi seperti itu. Jadi yang paling besar kapasitasnya itu adalah double. Sehingga kalau kita tulisnya ini, integer sama dengan 10. Lalu double sama dengan A. Jadi A sama dengan 10, B sama dengan A. Nah ini kita lihat ya, kalau integer itu berarti dia 3 liter. Kalau air yang ada dalam 3 liter itu kemudian dituangkan ke dalam double, ke dalam 6 liter, error tidak tuh, tumpah tidak airnya. Kalau air yang ada dalam 3 liter penuh dituangkan ke tempat yang isinya 6 liter. Kira-kira airnya tumpah tidak? Tidak ya. Karena air yang 3 liter kalau dituangkan ke wadah yang isinya 6 liter maka tidak tumpah. Nah itu disebut dengan promotion. Jadi penulisannya double B sama dengan double A. Jadi gitu ya. Jadi A itu dikonversi ke dalam double lalu dimasukkan ke dalam variabel B. Itu namanya promotion. Dan ini tidak perlu dituliskan secara implisit. Jadi tidak perlu dituliskan ini, cukup menuliskan ini, maka program secara otomatis akan membuat promotion. Promotion itu artinya dari yang kecil kemudian dikonvert ke yang besar. Maka penulisannya cukup sederhana seperti ini. Sebaliknya kalau double C sama dengan 7,7 lalu dikonversi atau dibuatkan lagi variabel B sama dengan C, maka ini hasilnya error. Kenapa error? Karena kalau air yang ada dalam 6 liter, ya, air 6 liter, kemudian dituangkan ke dalam wadah yang hanya memuat 3 liter, maka sudah pasti airnya tumpah. Ya. Tidak muat. Karena dari double dituangkan ke integer, tidak muat. Maka sudah pasti error. Bagaimana caranya supaya tidak error? Di casting namanya. Jadi itu namanya promotion dan casting. Casting itu artinya pemaksaan, dipaksa. Yang seharusnya tidak muat, dipaksa. Cara menulisnya gimana? Ini, integer D sama dengan integer C. Jadi dipaksa ini C, dikonvert ke dalam integer, baru dimasukkan ke dalam D. Dan ini harus dituliskan kalau dalam pemrograman, harus dituliskan secara eksplisit, harus dituliskan seperti ini baru tidak error.
Jika dituliskan hanya seperti ini error. Dan efeknya apa ketika di casting? Kalau dipaksa untuk casting, kalau dipaksa masukkan 6 liter air ke dalam wadah yang hanya memuat 3 liter, maka konsekuensinya adalah airnya sebagian akan hilang. Jadi kalau ini dipaksa konversi, 7,7 dimasukkan ke dalam isi dari integer, maka nanti hasilnya hanya 7 saja. 0,7 ini hilang. Ya, 0,7 ini hilang karena tidak bisa dimuat ke dalam integer. 0,7 itu besar atau kecil tuh? 0,7. Ya, 0,7 kalau dilihat angkanya kecil, tapi kalau 0,7% dari 1 miliar, ya besar juga hasilnya. Jadi hati-hati untuk mengcasting, karena ketika di casting, maka sebagian informasi bisa loss, bisa hilang. Begitu juga dengan misalnya byte, ya. Byte E sama dengan 10, byte F sama dengan 20. Jika byte G sama dengan E plus F, maka error. Jadi dia harus di casting lagi. Lalu ini penamaan konvensi harus menggunakan huruf kecil. Ya, coba lihat lagi di sini apa kira-kira ini untuk operator aritmatika. Plus kurang bagi modulus plus plus ini increment dan decrement ini perlu diperjelas ya. Kita coba buat contoh satu increment dan decrement. Coba masukkan ke sini saja ya. Misalnya buat variabel a ya, variabel a integer ya. Variabel a integer sama dengan 10 misalnya. Kalau kita gunakan sysout tidak jalan. Sysout. Nah, pakai panggil metode. Sistem print line. Identifier. Sistem out print line. Saya copy saja ya. Seperti auto complete-nya bermasalah. Multiple mark at this line equals error. Ini ada error, kenapa ya? Tidak ada. System out print line. Ini kenapa tidak bisa? Saya save dulu. Variable print line. Karena ada masalah di
Oh sorry, ini kita belum menuliskan programnya. Oke, sysout. Ini tadi kita coba integer A misalnya sama dengan 10. Oke, coba kita print A++. Print A++, apa yang terjadi? A++, sorry, bukan ini ya. Kita print variabelnya. Variabel A++. Maka hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Kalau kita tuliskan seperti ini, sysout, kemudian plus A, apa bedanya? Ya, 12. Kenapa bisa? Kalau kita tulis lagi di sini, sysout plus A, hasilnya. Di sini kita bisa mengetahui apa itu increment dan decrement. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi ketika menggunakan plus A, maka dia akan menjumlahkan dulu, ya, baru ditampilkan. Menjumlahkan dulu baru ditampilkan. Kalau A++, maka dia menampilkan A dulu, jadi tadinya 10, dia plus dulu artinya 11, baru tampilkan A. Maka di sini tampilannya 11. Lalu untuk yang perintah kedua, tampilkan A dulu, baru tambahkan 1. Itu sebabnya di sini masih tetap 11. Jadi tampilkan A sementara masih 11, lalu tambahkan 1. Ya, jadi A di sini 11, di sini saya kasih komen saja ya. Plus A, ini kan posisinya di 11. Ya. Di sini posisinya di 11 tadi, plus menjadi 12. Nah, 12 kemudian di sini ditambahkan dulu baru dicetak. Ya, maka 12 tambah 1 jadi 13. Jadi di sini posisi 12, tapi 12-nya tidak dicetak. Kenapa? Karena cetak dulu baru tambah. Bedanya increment dan decrement. Jadi kalau orang gunakan increment-nya di awal, maka dia akan operator penjumlahan atau pengurangan dilakukan dulu baru pencetakan. Gitu ya. Lalu coba lagi variabel lagi. Misalnya variabel ini. Coba kita cetak sysout. Lalu misalnya hello. Lalu kita tambahkan misalnya 1 tambah 1. Lalu kita bandingkan dengan cara cetak halo. Nah, seperti ini misalnya. Tambah 1 ditambah dengan 1. Apa yang terjadi ini? Jadi kita melihat proses di balik layar ya. Nah, halo yang pertama menghasilkan halo 11. Halo yang kedua menghasilkan halo 2. Kenapa demikian? Karena halo yang pertama itu string, lalu ditambah dengan 1 ini dianggap string. Maka halo 1, lalu tambah lagi 1 menjadi string halo 1. Kalau yang halo yang kedua, halo ini dianggap string, tapi sebelum menjadi string, dia kemudian, ini karena dalam kurung, maka dalam kurung itu dilakukan duluan, sama dengan matematika ya. Kalau matematika itu kan kurung harus dikerjakan dulu, baru di luarnya. Maka 1 tambah 1 ini dikerjakan dulu menjadi 2, lalu halo menambahkan dengan angka 2, sehingga di sini jadinya halo 2. Gitu, ya. Itu variabel. Lalu misalnya lagi,
Coba kita coba kita buat lagi di sini, coba kita cek apa kira-kira yang belum. Ini operator aritmatika tadi ya. Jadi aritmatika itu sama dengan matematika biasa. Increment dan decrement juga tadi sudah dicontohkan. Ini ya. Aritmatika. Jadi ini tadi proses aritmatika ini sama nanti hasilnya. Jadi dia akan melakukan proses di dalam tanda kurung dulu, baru di luar tanda kurung. Ini contoh. Ini pembagian. Ini konversi. Ini casting tadi, ya, casting sudah. Konversi tipe data. Ini sudah di-convert tadi ya. Kalau contohnya yang ini integer ke double tadi yang saya sudah contohkan dengan liter tadi ya. Itu konversi tipe data. Cara menggunakan API tadi juga sudah. Oke, kita masuk ke yang terakhir tentang string. String ini di sini sudah ada sebenarnya string. Oke, ini ya string. Ada pembahasan khusus terkait dengan string. Nah, ini sudah ya. Jadi string itu objek yang di dalam, jadi sifatnya immutable. Immutable itu ini prosesnya, kalau kita pahami immutable itu harus memahami isi memori ya. Isi memori. Kalau kita lihat di sini, string itu, bentar saya coba cek dulu. Ini string. Oke, kalau string itu dituliskan dengan double quote ya, double tanda kutip 2 ya. Dan string itu sebenarnya dalam pemrograman pas Java itu bacanya menjadi array. Ini convert to equals, nanti akan bahas semua ini yang convert to dan equals, lalu substring index of. Atau saya kasih contoh dulu sudah ya, saya buatkan contoh dulu, baru kita coba menyesuaikan. Saya buat kelas baru, saya kasih contoh test string. Di test string di sini saya buat variabel method main-nya. Lalu misalnya saya buat di sini contoh dulu pakai, kalau kita pakai integer dan string itu sedikit berbeda. Penanganan string ini apa istilahnya? Dia cukup spesial ya dalam Java. Saya coba contohkan dulu yang integer misalnya. Integer A sama dengan 10. Lalu misalnya integer B sama dengan A misalnya. Lalu kita buat A sama dengan 100 misalnya. Apa yang terjadi di memori? Ini kalau orang bahas ini string, biasanya kita harus bahas tentang memori. Jadi dalam memori itu ada dua istilahnya itu heap ya, heap memori. Ada istilahnya heap memori. Jadi kalau integer ya, integer ini immutable. Jadi dia bisa kalau dia non immutable artinya dia bisa replace gitu ya. Jadi contoh misalnya di sini A sama dengan 10. A sama dengan 10.
ketika B sama dengan A, maka B di sini nanti hasilnya, jadi di memori itu akan tercetak B sama dengan 10. Lalu ketika orang buat, jadi kita buat lagi di sini misalnya di perintah yang ketiga A sama dengan 100, maka dia tidak membuat di tempat memori baru, ya. Dia tidak membuat tempat memori baru menjadi A sama dengan 100. Ini tidak dilakukan. Tapi yang dilakukan adalah modifikasi A tadi menjadi 100. Ini yang tidak dilakukan di string. Jadi di memori itu untuk tipe data selain string itu dia non-immutable. Jadi dia bisa di replace, bisa diganti nilainya di dalam memori. Sehingga penggunaan memori menjadi tidak terbebani. Karena begitu A, variabel A, mau diubah nilainya, maka dia cukup menggunakan satu tempat memori saja. Satu tempat memori saja. Kita bisa menggunakan fungsi ini untuk mengecek. Ya. Kita coba mengecek, oh ini tidak bisa dicetak-cetak, cek juga ini, karena di memori yang bisa dicek hanya memori heap. Jadi prinsipnya gitu, kalau integer atau variabel lain selain string, dia tidak menggunakan memori di heap, dia hanya menggunakan memori sementara di sini, ya. Sehingga pada saat perubahan data dia langsung merubah di memori, tidak membuat tempat di memori baru, gitu ya. Sekarang kita coba menggunakan yang string. Coba string, misalnya kita gunakan string H sama dengan, jadi string itu harus menggunakan double quote. Misalnya halo. Lalu saya coba print dia punya tempat memori ya. Misalnya print, di sini kita bisa menggunakan fungsi di Java, namanya identity hashcode. Jadi kita mengecek posisinya di memori, dia berada di posisi berapa ya. Ini kalau di run hasilnya, ini posisi dari memori. Jadi kalau ini digambarkan, maka bisa digambarkan seperti ini. Jadi di sini ada memori, di sini ada heap memori. Nah, di sini ada H, kita buat H, isinya itu di-create di dalam heap memori. Create-nya menjadi halo. Ini saya punya tulisan agak sedikit ini karena pakai mouse ya. Lalu ini posisinya di ini ya, dia punya posisi di alamat di heap memory, ini alamatnya di heap memory. Nah sekarang coba kita buat lagi H sama dengan H plus, misalnya apa kabar. Lalu kita coba cetak lagi dia punya identitasnya, sama tidak nih? Nah, ternyata H yang tadi yang satu dengan H yang lain ini dia dalam memori dianggap tidak sama. Artinya apa? Ini kalau semakin banyak kan boros memori nih. Jadi walaupun sama-sama variabel H, tapi di dalam memori dianggap variabel yang berbeda. Jadi di sini ada halo dan seterusnya, halo apa kabar ya. Jadi memorinya akan terpakai lagi. Coba lagi kita gunakan lagi sekali, misalnya halo apa kabar. Itu misalnya saya coba cetak lagi sekali, apa yang terjadi? Halo apa kabar, tanda tanya. Nah, lagi-lagi dia mencetak atau membuat tempat di memori lagi. Artinya apa? Semakin banyak kita gunakan string,
maka di memori itu akan semakin penuh. Ini disebut dengan immutable karena dia tidak bisa menggantikan menggantikan posisi dari variabel sebelumnya. Ketika variabel baru dibuat, sama-sama nama variabelnya sama, tapi ketika diganti isinya, maka dia akan diletakkan dalam memori yang berbeda. Jadi dia mengidentifikasi isinya ya. Jadi misalnya kalau di sini saya buat lagi misalnya string G misalnya sama dengan halo. Apa yang terjadi? Ini kita coba cetak dulu posisinya. Kita coba run. Yang terjadi adalah G ini, jadi variabel G yang baru dibuat tadi, variabel G, itu akan menggunakan tempatnya H sebelumnya. Bukan ya. Jadi dia, ya betul ya. Ini halo, kalau Anda perhatikan ini halo yang pertama itu posisinya di sini, halo yang kedua posisinya akan berbeda, halo yang ketiga posisinya berbeda, halo yang terakhir ini walaupun beda variabel, tapi karena kata halo ini sudah tersimpan dalam memori, maka dia cukup menggunakan ulang. Jadi kalau isinya sama sih tidak ada masalah, tapi ketika isinya berbeda dan semakin banyak string yang dimanipulasi, maka dalam memori akan semakin banyak isinya ya. Oke, lalu ini ada, selain itu ada compare, compare to dan equals. Apa kira-kira bedanya? Jadi compare to dan equals ini di dalam dalam Java itu sama-sama fungsinya untuk membandingkan membandingkan string. Kalau saya coba di sini perbandingan string, coba kita gunakan misalnya, ini bisa digunakan beberapa cara. Cara yang pertama bisa menggunakan operator sama dengan. Caranya bagaimana? Coba kita buat. Ini ada H dengan G mau dibandingkan misalnya. Jadi kalau saya gunakan misalnya sistem out print line, saya mau membandingkan cetak perbandingan dari H dan G. H sama dengan G. Kira-kira apa hasilnya? Hasilnya itu sama dengan false. Jadi untuk operator plus ini, operator sama dengan 2 kali ini, itu menghasilkan nilai true atau false. Jadi kalau dia sama, kalau nilainya sama, maka menjadi true. Kenapa hasilnya true? Hasilnya false. Bentar, dicek. Oh iya betul. H di akhir itu, H itu sama dengan halo apa kabar, maka disebut di sini jadi false. Kalau saya gunakan misalnya seperti ini, saya pakai S misalnya, maka nanti hasilnya jadi G dengan S, maka hasilnya jadi true. Karena halo dengan halo hasilnya true. Ini kalau menggunakan operator sama dengan. Untuk perbandingan yang kedua, ini bisa gunakan fungsi equals. Fungsi equals. Equals ini bisa gunakan metode equals atau bisa juga menggunakan equals. Ada fungsi namanya, ada metode namanya equals ignore case.
Coba kita gunakan yang equals, kita cetak, lalu sama dengan ini diganti dengan print line S equals objeknya, objek G. Kira apa hasilnya nih? Nah, hasilnya true juga. Jadi untuk yang equals ini hasil akhirnya true dan false juga. Namun di equals ini, equals itu bisa menggunakan equals ignore case. Equals ignore case berarti dia akan mengignore atau menghiraukan sensitif. Jadi dia akan apa namanya, ignore ya. Jadi dia tidak mengecek lagi dia punya case sensitifnya. Jadi huruf besar dan huruf kecil akan dianggap sama. Kalau equal saja, maka huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Terus untuk komparasi yang ketiga, ini bisa gunakan compare to. Compare to ini, atau bisa juga di compare to ini ada juga ignore case. Kalau yang ini hasilnya nanti angka ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi hasilnya nanti berupa angka. Coba saya tulis sys out. Lalu di sini saya gunakan S compare to G. Hasilnya berbentuk angka. Jadi kalau 0 berarti tidak ada selisih. Tidak ada selisih, artinya dia sama. Kalau dia 1 berarti ada selisih 1. Misalnya halo, ada yang pakai halo, ada yang pakai hello. Kira-kira hasilnya nanti yang 0 itu menjadi 4. 4 itu artinya dari 4 ini, yang ini, ya, 4 huruf ini dianggap tidak sama. Jadi dia cek satu persatu sama atau tidak. Ya. Ini false, ini hasilnya false. Itu untuk komparasi, perbandingannya. Ini string, modifikasi string. Jadi string itu kalau kita buat aplikasi, sebaiknya minimalisir untuk manipulasi string, karena ketika kita manipulasi string di memori juga akan membengkak. Cara implementasinya ini gambaran di memori tadi, reference, ini untuk mencetak kalau misalnya mau mencetak double quote di string, maka kita gunakan ini tanda garis miring ini, atau bisa menggunakan yang code ini ya, oktal. Ini gunakan compare to, ini gunakan equals, ini compare to juga, ini compare to, ini komparasi tadi saya rasa sudah. Untuk yang terakhir tadi itu biasanya dipakai untuk yang compare to ini biasanya dipakai untuk indexing ya, untuk mencetak indeks. Ini substring ini untuk mengambil sub str-nya. Oke, saya rasa sudah untuk pertemuan hari ini. Kita bahasnya sudah sampai di kelas variabel dan string. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan kembali.